Oke, halo teman-teman semua, bentar ya, aku share screen dulu. Oke, kita hari ini bakalan bahas dulu terkait dengan logika 2. By the way, kemarin tuh banyak banget yang ngechat minta dibahasin ya teman-teman ya, terkait dengan yang pasti benar, mungkin benar. Nah, itu aku udah bikin sebenarnya materinya, tapi kita akan bahas di pertemuan minggu depan, balik lagi ke hari Kamis ya teman-teman ya. Jadi nanti hari Kamis kita akan bahas soal terkait pasti benar, mungkin benar, tidak relevan, dan lain-lainnya gitu ya. Jadi ditunggu aja minggu depan ya, teman-teman kita bakalan bahas. Nah, di pertemuan kali ini, seperti yang aku udah bilang di minggu lalu ya, kita masih tetap bahas terkait dengan logika, diagram-diagram Venn ini. Seperti biasa ya, teman-teman bisa akses filenya di drive ini, buka aja langsung, terus masuk ke dalam kognitif, terus nanti masuk ke dalam file PDF materi, nanti di situ ada logika yang kedua gitu ya. Jadi kita akan bahas terkait dengan si logika kedua ini. Nah, sebelum latihan soal, kita bakalan lanjut, kita bakalan bahas dulu ya teman-teman ya, terkait dengan materinya ini gitu. Nah, sebenarnya sama aja kayak pertemuan minggu lalu ya, teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat nih, kalau kata kuncinya itu ada semua, setiap, dan seluruh. Nah, kata yang mengikat dengan ketiga ini, dia tuh letaknya adanya di dalam. Jadi misalnya kalau di sini seluruh mesin berada di dalam himpunan katup. Nah, yang nempel dengan kata seluruh itu kan si mesin ya. Makanya di sini kalau misalnya kita gambarin nanti, si mesinnya ini akan ada di dalam lingkaran si katupnya gitu. Itu kalau kalimatnya tuh semua, setiap, dan seluruh. Kalau dia sebagian atau beberapa atau terdapat, itu dia udah beririsan nih. Jadi ada dua lingkaran yang berbeda, tapi dia mau digabungin gitu. Nanti ada yang beririsan di sini. Contohnya gimana? Contohnya nih, misalnya, sebagian calon mahasiswa memiliki skor TOEFL di atas 450. Berarti kan di sini kita lihat ada beberapa variabel ya, teman-teman ya. Ada yang TOEFL-nya lebih dari 450, sama ada sebagian mahasiswa gitu ya. Nah, di sini ada calon mahasiswanya. Jadi ada dua variabel yang berbeda. Kalau yang di sini, teman-teman, ini dia apa? Ini dia sebenarnya irisannya gitu ya. Jadi ada calon mahasiswa yang nilai TOEFL-nya itu di atas 450. Berarti kalau yang dia nggak masuk nih, yang bagian sini, berarti ya dia mahasiswa yang bisa dibilang TOEFL-nya itu lebih rendah daripada 450 gitu. Tapi ini nggak wajib ya teman-teman ya, mau pakai ini atau enggak, itu sebenarnya bebas aja. Kalau teman-teman bisa atau lebih terbiasa tanpa gambar, itu juga lebih baik ya sebenarnya ya, karena lebih cepat. Tapi kalau misalnya teman-teman masih ada yang baru banget belajar tentang hal ini, dan mau coba pakai gambar diagram, itu juga boleh banget. Jadi disesuaikan aja sama teman-teman, lebih enjoy untuk belajar pakai yang mana, gitu. Nah, sama ya kayak pertemuan sebelumnya, kita akan kerjain latihan soal. Waktunya sama ya, 1 menit setiap soalnya. Nanti kalau teman-teman udah punya jawaban, boleh kirim di direct message Zoom, oke? Seperti biasa ya, biar nggak ke-distract teman-teman yang lainnya sama jawaban teman-teman gitu. Oke deh, kita langsung aja ya teman-teman ya. Mulai ke soal pertama, waktunya 1 menit, kita mulai dari sekarang.
Oke, waktunya habis. Kita coba lihat ya di kolom chat tuh pada jawab yang oke, cacing, bebek, terus terus oke, B, C, E ya teman-teman ya. Kita coba lihat ya, kira-kira jawabannya itu yang mana? Kita baca dulu mulai dari kalimat yang pertama. Di sini semua candi bergapura dan menjulang, ya kan teman-teman ya. Jadi kita sebenarnya bisa lihat nih, bahwa yang terhubung dengan kata semua itu si siapa? Si candinya gitu. Bergapura dan menjulang, ini kata hubungnya apa? Kata hubungnya adalah dan. Nah, makanya sebenarnya ini bebas mau teman-teman gabung atau pisah. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau gambar dan gak digabung, itu nanti jadinya kayak gini. Nah, jadinya kayak gini. Yang di luarnya itu dia bergapura dan menjulang. Sedangkan yang di dalamnya itu adalah si apanya? Si candinya gitu. Nah, ini dia penjelasan dari premis yang pertama. Sedangkan premis yang kedua, dia dibilang nih, Anda berada di tempat tidak berkubah dan tidak menjulang. Nah, di sini teman-teman sebenarnya tidak berkubah. Tidak berkubah ada gak di sini? Gak ada ya teman-teman ya. Jadi kita coret nih. Terus ini juga tidak menjulang. Ini juga nggak ada ya teman-teman di atas sini. Makanya ini juga salah. Berarti Anda sebenarnya adanya di mana? Kalau misalnya kita mau gambarin, misalnya Anda itu ada di sini berarti. Nih, Anda. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi verifikasi dari si premis pertama, bergapura dan menjulang. Makanya dia adanya di luar lingkaran. Makanya jawaban yang tepat yang mana? Jawaban yang tepat adalah yang cacing. Anda berada di bukan candi. Betul, Acil, yang cacing. Sampai sini teman-teman ada yang masih bingung nggak terkait nomor 1 ini? Kenapa jawabannya itu yang cacing? Cuman udah banyak banget sih teman-teman yang benar, hampir mayoritasnya. Iya, jadi aman. Langsung aku upload ya setelah kelas ini ya. Jadi bisa di-review ulang. Oke, aman ya teman-teman ya. Sampai sini ya. Oke, aman. Kita lanjut nih ke nomor 2. Waktunya sama ya, 1 menit ya. Kita mulai dari sekarang. Bentar, ada yang bocor ya. Oke, waktunya habis. Di kolom chat tuh ada yang jawab E, terus B, sama D, oke, sama C juga gitu ya. Coba kita lihat ya teman-teman ya, kira-kira jawabannya itu yang mana? Betul, kirimnya ke DM aja ya teman-teman ya. Oke, kita coba baca teman-teman di sini. Bentar ya, agak gelap layarnya. Oke, semua atlet pandai melompat dan atlet yang pandai lompat gemar berenang. Gambarnya kira-kira gimana tuh teman-teman? Gambarnya kayak gini. Nih, kita gambarin di sini ada 3 lingkarannya. Nah, kayak gini lingkarannya. Isinya apa aja tuh? Yang paling luar, teman-teman, ini lingkarannya.
Yang paling luar itu isinya apa? Yang paling luar itu isinya adalah berenang. Yang ini isinya apa? Yang ini itu isinya adalah melompat. Melompat. Dan nanti yang paling dalam itu baru si atlet gitu. Itu premis yang pertama. Nah, premis yang ke sini, teman-teman. Atlet yang gemar berenang tidak pandai memasak. Nah, teman-teman lihat berenang itu adanya di paling luar gitu. Nah, katanya tidak pandai memasak. Berarti sebenarnya memasaknya ada di mana? Memasaknya tuh ada di luar sini, jadi nggak ada di dalamnya. Kenapa? Karena ya sebenarnya di premis pertamanya ini nggak ada nyebut-nyebut tentang memasak ya, teman-teman ya. Makanya kita tulis aja memasaknya itu adanya di luar gitu. Nah, sehingga jawaban yang tepat yang mana? Jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah yang gitu ya. Jadi, karena atletnya ini adanya di dalam ya, teman-teman ya. Nah, dia tuh nggak mungkin nih sampai keluar sini. Jadi, atlet yang tidak pandai memasak, itu pandai berenang. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat di gambar yang pertama ini, teman-teman, si atlet ini kan adanya di dalam lingkaran berenang. Jadi ya sebenarnya si atlet ini sudah pasti bisa berenang, tapi dia ini belum bisa memasak karena memasaknya itu berbeda lingkarannya gitu. Makanya jawaban yang tepat itu adalah yang gitu. Sampai sini teman-teman ada yang masih bingung nggak terkait nomor 2 ini? Oke, belum paham terkait ini ya, pemetakan premisnya ya. Sebenarnya ini sih teman-teman ya, kita gambar dulu sebenarnya nih, semua atlet pandai melompat. Jadi kan kalau misalnya tadi yang dekat dengan kata semua ini, dia letaknya di dalam. Jadi kan pertama-tama gambarnya cuma ini doang ya. Nah, tapi di sini dikasih lanjutan teman-teman. Dan atlet yang pandai melompat gemar berenang. Jadi di dalam melompat ini ada lingkaran yang lainnya gitu. Apa nih cara bikin? Kenapa nggak ikutin melompatnya? Melompatnya yang mana tuh? Kalau misalnya yang D ini kan salahnya di sini ya teman-teman ya, tidak gemar berenang. Nah ini salah ya teman-teman ya, karena atlet itu udah pasti gemar berenang dan melompat. Kalau misalnya yang cacing, atlet tidak pandai memasak, itu betul kan? Pandai melompat dan tidak gemar berenang, ini yang salah karena pakainya kata tidak. Seharusnya karena dia ini adanya di dalam, otomatis dia ini udah include sama yang paling luarnya gitu. Oke, yang didahuluin sebenarnya yang ada kata semuanya gitu. Yang ada kata semuanya. Tadi ya, sesuai penjelasan yang awal, kalau misalnya ada kata semua di sini, dia ini adanya di dalam gitu. Makanya di sini semua atletnya itu adanya di dalam. Dalam dari apa? Dari kalimat yang selanjutnya, pandai melompat. Jadi melompatnya itu adanya di luar. Sedangkan kata yang terikat dengan semua, itu dia letaknya adanya di dalam gitu. Sama nanti kayak yang ini, atlet yang pandai melompat katanya gemar berenang. Ya udah kita jadiin lingkaran lagi aja gitu. Berarti kalau ada option atlet yang tidak pandai memasak, pandai melompat, benar juga. Betul, betul juga. Pandai. Sebenarnya pandai sama gemar tuh sama aja, teman-teman. Jadi nggak apa-apa kok kalau misalnya kita lihat. Karena kalau misalnya di opsinya itu hampir semuanya bilangnya pandai atau gemar kan gitu. Pandai berenang nggak sama dengan gemar berenang, Kak. Sebenarnya sama aja ya, teman-teman ya, pandai sama gemar gitu. Karena kalau misalnya kita lihat di opsi, ini dia kalau misalnya teman-teman lihat yang gemar doang, ini salah, lebih salah lagi, lebih fatal lagi, karena dia pakainya kata tidak gitu. Itu lebih fatal lagi kesalahannya. Bisa, betul. Aku masih belum tahu kenapa memasaknya di luar, karena dia nih, si memasak ini, nggak ada teman-teman di premis yang pertama ini gitu. Karena dia nih nggak dicakup, makanya ya udah kita taruh di luar. Jadi dia nggak dalam satu bahasan yang sama gitu. Kalau kata hubungnya dan itu bisa dibikin satu lingkaran. Betul, bisa ya teman-teman ya. Kayak gini, yang nomor 1 nih. Ini kan kata kuncinya dan ya. Itu bisa kita bikin satu lingkaran karena dia
udah pasti dua-duanya kan sebenarnya gitu. Aman sampai sini terkait dengan nomor 2, ada yang masih bingung nggak? Oke, aman ya teman-teman ya. Nanti kita coba belajar lagi dari soal-soal selanjutnya. Nanti kalau misalnya ada yang masih bingung, boleh banget ditanyain. Oke, kita coba lanjut ya. Ke nomor 3, waktunya sama ya teman-teman ya. 1 menit, kita mulai dari sekarang. Guys, di DM aja ya. Jadi jangan kirim ke everyone. Ini kayaknya nggak support gitu loh guys, pakai polling. Ntar deh. Iya, nggak support polling Zoom-nya. Jadi nggak bisa pakai polling deh. Oke, kita lihat ya di kolom chat itu pada jawab yang terus ada yang jawab apa lagi nih? Oke, semua nih dilihat-lihat ya. Oke, semua nih ya, kita coba lihat ya teman-teman ya. Kira-kira nomor 3 ini jawabannya yang mana? Kita baca dulu mulai dari premis satunya. Semua radio memakai baterai. Ingat yang terikat dengan kata semua, si siapa? Si radio. Makanya lingkaran radio akan berada di dalam lingkarannya si baterai. Kalau misalnya teman-teman mau gambarin, itu jadinya kayak gini. Nah, kayak gini. Kalau misalnya yang luar, itu apa? Baterai ya jadinya ya. Baterai. Sedangkan yang di dalamnya apa? Yang di dalamnya itu adalah si radio. Nah, ini untuk kalimat yang pertama. Terus kalimat yang kedua apa? Kalimat yang kedua, sebagian radio tidak memakai antena panjang. Nah, karena di sini dia bilangnya adalah sebagian radio, ya udah jadi kita fokusnya ke lingkaran radio aja. Baterainya nggak usah diikut campurin gitu. Nah, katanya di sini sebagian radio ini tidak memakai antena panjang. Jadi kalau misalnya mau kita gambarin jadinya gimana dia? Jadinya kan kayak gini ya. Nah, kayak gini gitu. Penjelasannya gimana? Keterangannya di sini itu isinya adalah baterai ya. Nah, di sini itu ada si radio dan yang di samping sininya apa? Di samping sininya adalah si antena panjangnya. Antena, tidak ya. Tidak memakai, apa sih, nulis apa sih? Bentar ya. Tidak memakai antena panjang. Tidak memakai antena panjang. Nah, jadi jawaban yang tepat yang mana nih terkait nomor 3? Jawaban yang tepat itu adalah yang betul banget. Jadi ada radio yang tidak memakai antena panjang tapi memakai baterai. Itu posisinya adanya di mana? Di bagian yang ini ya, teman-teman nih. Nih yang ini. Ini adalah bagian yang gitu. Jadi tepat banget jawaban teman-teman semua terkait nomor 3 ini. Jawabannya adalah yang gitu ya. Karena ingat aja fokusnya di bagian radio aja. Jangan digambar di bagian baterainya. Nanti malah salah pengertian gitu. Aman sampai sini teman-teman terkait nomor 3. Bentar. Ada radio yang tidak memakai antena. Benar. Kok ngaco ya? Benar, yang tengah, betul. Yang tidak, terkecoh. Nah, betul, yang tidak, betul. Yang di tengah ya, teman-teman ya. Yang diarsir ini nanti kaitannya ke sini. Betul, gitu.
Aman sampai sini? Oke, aman ya teman-teman ya, masih gampang lah ya, nomor-nomor awal. Oke, kalau misalnya aman, kita coba lanjut nih ke nomor 4. Waktunya sama, ada radio yang pakai antena panjang memakai, mana, bentar, ada radio yang memakai antena panjang. Yang mana tuh, opsi yang mana tuh, Wonu? Ada radio yang tidak ya, kalian pakai tidak gak sih? Karena semuanya pakai tidak. Memakai baterai, yang mana tuh? Opsi yang mana? Atau itu perumpamaan doang? Ada radio, oke. Kita coba lihat ya. Ada radio yang pakai antena panjang, yang di sini ya berarti ya, pakai antena panjang, memakai baterai itu juga betul. Itu kalau misalnya perumpamaan betul, itu juga bisa. Oke, aman ya sampai sini ya, teman-teman ya. Oke, kalau misalnya aman, kita coba lanjut ke nomor 4. Waktunya sama ya, 1 menit. Kita mulai dari sekarang kirimnya ke direct message ya, teman-teman ya. Jangan ada yang kirim ke everyone. Oke, waktunya habis. Sabar ya teman-teman ya, jangan ada yang emosi, udah mau puasa ya. Di kolom chat itu ada yang jawab C, terus ada yang jawab E juga, terus ada yang jawab D juga. Oke, C, D, E ya teman-teman ya. Kita coba lihat kira-kira jawabannya yang mana nih si nomor 4 ini. Nah, di sini kalimatnya apa nih? Semua siswa katanya mengikuti senam pagi. Nah, berarti kalau misalnya kita gambarin jadinya kayak gimana? Si siswanya berarti di dalam lingkaran si senam pagi ya kan, teman-teman ya. Jadi gambarnya kayak gini. Nah, di sini itu isinya adalah senam pagi. Dan yang di sini isinya apa? Di sini isinya adalah si siswa. Nah, terus katanya di premis yang selanjutnya, beberapa siswa itu memakai sepatu putih katanya. Berarti gambarnya gimana? Gambarnya ya jadinya kurang lebih sama ya kayak nomor yang sebelumnya gitu. Jadi ini ada lingkaran besarnya, nanti di dalamnya ada 2 lingkaran lagi. Tapi dia beririsan gitu. Jadi yang di luarnya ini adalah senam pagi. Terus yang di sininya apa? Di sininya bebas ya sebenarnya ya. Bisa kebalik itu juga sama aja nanti. Ini ada siswa, satu lagi katanya pakai sepatu putih. Sepatu putih gitu. Nah, kalau misalnya kita cek di opsi ya teman-teman ya. Kira-kira jawabannya itu yang mana? Kira-kira jawabannya adalah yang E. Nih, kalau misalnya kita baca di sini, katanya semua siswa peserta senam pagi bersepatu putih. Kok yang E, yang C? Jadi keliru ya gara-gara tadi jawabannya E terus. Yang C. Beberapa siswa peserta senam pagi bersepatu putih. Itu adanya di mana? Di sini ya, teman-teman ya. Jadi ada beberapa doang ya kan, karena nggak semuanya ya, dia ini beririsan gitu. Makanya cuma ada beberapa doang nih dari siswa yang pakai sepatu putih. Tadi ada yang jawab yang D, ada itu sebenarnya sama aja ya teman-teman ya, kayak beberapa. Katanya ada nih siswa bersepatu putih yang tidak mengikuti senam pagi. Ini kenapa salah teman-teman? Karena teman-teman coba lihat deh, yang ada siswa bersepatu putih. Nah, berarti kan dia yang ini ya teman-teman ya. Katanya tidak mengikuti senam pagi. Padahal si ini adanya di dalam lingkaran senam pagi.
Jadi sebenarnya dia secara nggak langsung tuh udah pasti banget teman-teman masuk ke dalam senam paginya. Jadi ini sebenarnya salah di kata tidaknya. Kalau yang semua siswa peserta senam pagi bersepatu putih. Nyatanya enggak ya teman-teman ya. Karena di bagian sini itu ya di bagian sini itu ya dia isinya ya siswa yang tidak memakai sepatu warna putih gitu. Jadi jawabannya tepat banget adalah yang cacing. Sampai sini ada yang mau tanya dulu tentang soal nomor 4 ini? Ada yang masih bingung nggak? Oke, aman ya teman-teman ya sejauh ini ya. Oke, kalau aman kita coba lanjut nih ke nomor 5. Waktunya sama ya, kita mulai dari sekarang. It isn't influenced by feelings or opinions. It's not written in the first person. It's about the text, not me. And it's not a judgment or a review of the information. Let's be clear here. It's Oke, waktunya habis. Kita coba lihat ya, teman-teman ya. Kira-kira nomor 5 ini jawabannya itu yang mana? Kalau dilihat di kolom chat, itu pada jawab yang bebek, terus yang D, terus yang C, terus yang A juga ada, terus yang E. Oke, lumayan beragam nih ya terkait nomor 5 ini. Kita coba lihat ya teman-teman ya, kira-kira jawabannya itu yang mana. Di sini premis pertamanya, katanya ada beberapa diplomat itu menguasai lebih dari satu bahasa. Nah, ini karena kata kuncinya adalah beberapa, kita langsung pakai yang beririsan ya kan. Nah, kayak gini. Berarti isinya apa? Isinya kan di sini diplomat. Yang sebelahnya itu apa? Yang sebelahnya itu ya menguasai lebih dari satu bahasa. Kita singkat aja ya, lebih dari satu bahasa. Nah, terus premis yang selanjutnya bilang nih, katanya semua yang menguasai lebih dari satu bahasa itu katanya pandai, satu bahasa itu pandai berbicara gitu. Nah, kita tinggal lihat aja ya teman-teman ya. Di sini yang jadi fokusnya apa? Yang jadi fokusnya itu adalah si ini kan, lebih dari satu bahasa gitu. Karena pakai kata semua, teman-teman, berarti yang lebih dari satu bahasa ini akan berada di dalam lingkaran si pandai berbicara. Makanya nanti lingkarannya jadinya kayak gini. Bentar, ini aku copy dulu ya. Nah, nanti ada satu lingkaran lagi di luar dari si lingkaran ini. Jadi kayak gini nanti. Nah, jadinya lingkarannya seperti ini. Nah, ini nanti masuknya ke bagian apa? Si pandai berbicara. Pandai berbicara. Jadi jangan bingung ya teman-teman ya. Pokoknya selalu fokus aja ke penjelasan materi awal. Kalau yang terikat dengan kata semua, itu posisinya selalu di dalam. Berarti kan di sini menguasai lebih dari satu bahasa, itu akan berada di dalam dari si pandai berbicaranya. Gitu. Nah, udah deh, tinggal kita cocokin aja teman-teman ke bagian opsi. Berarti jawaban yang benar yang mana? Jawaban yang tepat adalah yang bebek. Kita baca di sini, sebagian yang pandai berbicara adalah diplomat. Itu sebenarnya, teman-teman, tinggal kita lihat aja ke premis 1 gitu ya. Sebenarnya tanpa kita lihat premis keduanya, itu kita udah dapat jawabannya gitu teman-teman ya.
Kalau misalnya mau dilihatin, ini adanya di bagian sini. Nih, di bagian sini aja. Nah, bagian sini. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita nggak pakai premis keduanya, itu juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi sesuai aja sama si opsinya gitu. Tadi ada yang jawab apa lagi ya tadi ya? C ya. Semua diplomat katanya pandai berbicara. Nah, ini salah ya teman-teman ya. Yang pandai berbicara ini, itu dia cuma mencakup lebih dari satu bahasa doang. Diplomatnya itu nggak masuk ke dalam lingkaran ini gitu. Terus kalau yang D, semua yang pandai berbicara itu katanya diplomat. Nah, ini aja udah salah ya teman-teman ya, karena ini kebalikan aja kan dari yang ini kan. Jadi ini juga salah. Kalau yang E, diplomat itu menguasai beberapa bahasa. Itu belum tentu ya teman-teman ya. Kalau misalnya yang di sini betul nih lebih dari satu bahasa. Tapi kalau diplomat yang di sini berarti dia cuma menguasai satu bahasa doang. Makanya yang E itu salah. Oke, Acil. Aku ngerjainnya dibalik jadi premis 1 yang kedua. Bisa gak, Kak? Sebenarnya bisa-bisa aja teman-teman ya. Bebas-bebas aja kok. Ini nggak berurutan. Ini harus dikerjain pertama dan kedua gitu ya. Jadi senyamannya teman-teman aja. Yang penting nanti hasilnya itu sama. Aman sampai sini terkait nomor 5, ada yang masih bingung nggak? Oke, aman ya? Oke, kalau misalnya aman, kita coba lanjut ya ke nomor 6, waktunya sama. Ya pokoknya hati-hati aja kerjainnya ya. Waktunya sama ya teman-teman ya. Kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis di kolom chat tuh pada jawab yang D, yang B, terus apa lagi nih? Oke, D sama B ya. Kita coba lihat ya, teman-teman ya. By the way, ini soal nomor 6 ini nggak perlu pakai diagram ya, teman-teman ya. Karena ini cuma pemahaman kita aja terkait dengan kalimat yang ada di sini. Kalau misalnya kita lihat nih di sini, katanya anggur merah itu lebih manis daripada anggur hijau, katanya. Ini tuh sebenarnya kalau misalnya kita lihat-lihat, agak-agak masuk ke materi penalaran analitik sedikit ya, teman-teman ya. Kata kuncinya apa sih sebenarnya? Tahu penalaran analitik, itu ada di lebih, kayak lebih manis daripada ini, itu gitu. Pokoknya itu lebih masuk sebenarnya ke penalaran analitik. Cuman kita coba bahas ya, teman-teman ya. Katanya anggur merah ini lebih manis daripada anggur hijau. Terus di premis yang bawahnya katanya nih, anggur yang lebih manis berarti siapa? Anggur merah dong, teman-teman ya. Kita lihat di sini. Anggur merah, katanya apa nih si anggur merah ini? Katanya harganya itu lebih mahal dan lebih banyak dibeli sama orang gitu. Terus kita cari aja nih di jawaban kira-kira yang betul yang mana. Nah, yang betul yang mana? Yang domba gitu ya. Kita coba baca di sini. Anggur merah ini lebih banyak dibeli orang walaupun harganya mahal. Nah, ini kan sesuai ya teman-teman ya sama opsi yang premis keduanya gitu. Tadi ada yang jawab bebek. Anggur merah tidak lebih manis. Nah, ini salah. Kenapa? Karena ini nggak sesuai sama premis pertamanya. Premis pertamanya di sini dibilang anggur merah ini lebih manis gitu ya. Jadi kata tidaknya ini sebenarnya yang lebih bikin salah gitu. Sedangkan kalau misalnya kalimat yang selanjutnya nih,
anggur hijau harganya lebih murah. Benar apa salah? Ini benar gitu. Karena kan ini di premis keduanya dibilang harganya lebih mahal. Otomatis yang satunya itu harganya lebih murah gitu. Oke, ini sampai ada yang bikin tutor ya. Lucu banget deh. Oke, aman sampai sini teman-teman terkait nomor 6. Ada yang masih dibingungin nggak? Kata walaupun sama apa Kak sama kata dan? Kata walaupun sama apa Kak sama kata dan? Bentar. Ini ya, walaupun yang ini ya. Nah, sebenarnya walaupun di sini ya teman-teman ya itu cuma keterangan aja gitu. Walaupun harganya lebih mahal, tentu aja sebenarnya harganya ini lebih mahal daripada anggur hijau. Nah, sebenarnya kalimatnya tuh nggak harus sama, benar-benar sama persis ya teman-teman ya. Yang penting sebenarnya maknanya itu yang sama gitu. Jadi walaupun diganti nih dari kata dan jadi ke walaupun, tapi makna dari kalimatnya itu tetap benar dan nggak keliru gitu. Aman sampai sini teman-teman terkait nomor 6. Tadi yang B salah ya teman-teman ya. B salahnya di kata ini ya, tidaknya nih. Ini salah dia. Makanya jawabannya yang tepat adalah yang D. Tadi soalnya ada yang jawab yang B. Kita kasih tahu dulu gimana cara lihat yang B itu. Kenapa dia salah. Oke, aman ya teman-teman ya. Sampai sini ya. Oke, kalau misalnya aman, kita coba lanjut nih ke nomor 7. Waktunya sama ya, 1 menit. Kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Di kolom chat ada yang jawab deh. Masih banyak ya teman-teman yang kirim di everyone. Jangan capek-capek ya guys ya. Ada yang jawab D, terus ada yang jawab cacing, terus ada yang jawab E, terus apa lagi nih? Oke, C, D, E ya teman-teman ya. Oke, kita coba lihat ya teman-teman ya. Kira-kira jawabannya itu yang mana? Kita mulai dari premis pertamanya. Di sini dibilangnya semua yang bulat adalah biji. Berarti gambarnya kayak gimana? Kita lihat gambarnya kayak gini ya. Karena kalimat semua ini nempelnya sama yang bulat, berarti yang bulat itu adanya di dalam. Kayak gini. Berarti yang ini adalah bulat, dan yang ini adalah si bijinya. Gitu. Terus kita lihat lagi nih di premis keduanya. Katanya sebagian biji itu rasanya pahit. Biji itu yang mana sih? Biji itu yang di luar ya teman-teman ya. Makanya gambaran nanti jadinya kayak gini. Nah, kita copy. Katanya sebagian biji ada yang rasanya pahit. Berarti kan gambarnya kayak gini ya teman-teman ya. Ini si pahit. Nah, terus kalau misalnya kita cek ke opsi, dia adanya di jawaban yang mana? Dia adanya di jawaban yang D. Kita coba baca ya, teman-teman ya. Sebagian yang bulat, katanya nih, sebagian yang bulat kan yang di sini ya, teman-teman ya. Rasanya tuh tidak pahit. Benar apa salah? Benar ya, teman-teman ya. Dia tuh di sini. Jadi, ada bulat yang pahit, sama ada bulat yang nggak pahit. Nah, kalau misalnya di sini dibilangnya sebagian yang bulat rasanya tidak pahit ya, teman-teman ya.
berarti ini benar, karena dia adanya di gambar yang bagian sini. Kalau tadi ada yang jawab cacing, semua biji adalah bulat. Nah, ini kebalik ya teman-teman ya. Harusnya semua bulat yang adalah biji gitu. Karena kalau misalnya kita lihat dari gambar teman-teman, yang biji ini ada bagian yang di sininya nih. Nih, dia tuh belum tentu bulat, bisa aja bentuk-bentuk yang lainnya gitu. Makanya belum tentu. Kalau yang semua yang rasanya tidak pahit, itu tidak bulat. Ini salah gitu ya teman-teman ya, karena ada nih sebagian yang bulat. Makanya jawabannya itu adalah yang domba. Kak, kenapa itu pahitnya nggak di dalam bulat? Nah, kenapa nggak di dalam bulat teman-teman? Karena dia ini teman-teman, dilihat di sini, dibilangnya sebagian dari biji gitu. Jadi otomatis dia nih nggak akan berada di dalam bulat. Tapi kalau misalnya di sini diganti semua biji rasanya pahit, sebagian biji rasanya pahit. Iya, kalau misalnya di sini ya teman-teman ya diganti semua, itu dia baru adanya di dalam si lingkaran biji ini gitu. Jadi kenapa dia nggak di dalam? Karena ya sebenarnya disebutnya sebagian gitu. Karena kalau misalnya sebagian itu pasti beririsan. Yang C ini sebenarnya kebalik ya, teman-teman ya. Semua biji adalah bulat katanya. Nah, teman-teman lihat aja nih di bagian sini. Ini kan masih bagian biji ya, tapi dia nggak bulat nih. Karena yang bulat itu kan cuma masuk di dalam lingkaran ini aja. Jadi ada bentuk-bentuk yang lainnya gitu. Yang C ini sebenarnya kebalikan kan dari yang ini. Tapi itu maknanya berbeda ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa dibalik gitu. Aman? Sampai sini ada yang masih bingung nggak? Oke. Kak, kenapa lingkaran yang pahit masuk juga ke yang bulat? Karena sebenarnya ini cuma jadi perumpamaan sih teman-teman ya bagi kita anggapnya dia ini masuk dan kita nyesuaiin sama si opsinya aja gitu. Tapi sebenarnya ini bisa ada dua kemungkinan ya, bisa masuk atau bisa juga nggak masuk gitu. Kenapa yang salah? Karena semua, di sini bilangnya semua ya teman-teman ya. Harusnya apa? Harusnya sebagian. Karena kalau semua, berarti yang pahit ini adanya di dalam ini dong, si bulat itu. Tapi kan kenyataannya enggak kan. Makanya yang itu salah. Aman? Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Oke, aman ya teman-teman ya. Nanti kalau ada yang masih bingung, boleh banget ditanyain. Kita coba lanjut ke nomor 8. Waktunya sama ya, 1 menit ya. Kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Di kolom chat tuh ada yang jawab D, terus ada yang jawab apa lagi nih? Ada yang E juga, terus E lagi, D. Oke, E sama D ya teman-teman ya. Kita coba cek ya, kira-kira jawabannya itu yang mana? Sini kita lihat, semua toko di Blok A menjual parfum atau menjual buku. Kata hubungnya apa? Kata hubungnya tuh atau. Jadi nggak mengikat keduanya. Kalau misalnya kita mau gambarin, jadinya kayak gimana? Nah, kalau misalnya kita mau gambarin, ya udah dia nih berdiri sendiri-sendiri, teman-teman. Nah, yang pertama ini,
Tapi di dalamnya tuh tetap si blok A ya, teman-teman ya. Karena si blok A ini mengikat dengan si semuanya gitu. Jadi kita tulis di sini, ini adalah blok A, ini juga blok A. Nah, di atasnya yang kiri itu misalnya kita taruh parfum. Terus yang sampingnya kita tulis menjual buku. Nah, terus di bagian premis keduanya, teman-teman, di sini dibilangnya sebagian toko di blok A yang menjual buku katanya memperkerjakan perempuan. Jadi kita fokusnya di sini aja, teman-teman, yang menjual buku. Yang ini kita tinggalin aja. Nah, jadi kan gambarnya kayak gini ya awalnya ya. Nah, terus katanya sebagian di toko di blok A yang menjual buku katanya memperkerjakan perempuan. Jadi kalau misalnya kita mau gambarin, gambarnya jadinya kayak gini. Nah, ini isinya adalah memperkerjakan si perempuannya. Terus yang ininya itu adalah si blok A ya. Sama aja, kalau yang ini sih menjual buku, gitu. Nah, tinggal kita cek aja nih teman-teman ke bagian opsinya. Dia ini, jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang mana nih? Jawabannya adalah yang domba. Kalau misalnya kita lihat, sebagian karyawan toko di blok A itu adalah perempuan. Benar apa salah? Benar ya teman-teman ya. Dia ini letaknya adanya di sini. Nah, kita ganti warna biar lebih jelas. Nah, di sini gitu. Jadi ada nih karyawan perempuan yang kerja di blok A gitu. Ketika dia menjual buku ya teman-teman ya, karena yang kerja perempuan, yang memperkerjakan perempuan itu cuman toko di blok A yang menjual buku gitu. Jadi kalau di sini dibilangnya sebagian karyawan toko di blok A adalah perempuan, itu betul ya adanya di bagian sini gitu. Sebenarnya lebih jelasnya tuh di bagian sini nih. Sini doang nih. Nih, di bagian sini doang. Karena kan kalau misalnya kita ngacu ke dalam si opsinya, itu cuma ngomongin blok A kan, teman-teman ya. Gitu. Tapi secara nggak langsung sebenarnya bagian ini juga bisa gitu ya. Nih, bagian ini juga bisa. Nah, tadi ada yang jawab yang E. Yang E kita coba baca. Sebagian toko di blok A tidak mempekerjakan karyawan laki-laki. Nah, di sini ya sebenarnya belum tentu ya kan teman-teman ya. Jadi kita sebenarnya belum bisa jawab ini gitu. Jadi lebih pasti kita jawab yang D aja gitu. Karena di dalam si premis yang ada di soal itu sebenarnya nggak ada ya teman-teman ya bahas si laki-lakinya gitu. Itu tapi kalau mau disatuin jadi satu diagram juga bisa kan Kak sebenarnya. Kalau disatuin sebenarnya agak ribet aja sih. Sebenarnya bisa-bisa ya, cuman agak ribet aja gitu. Kenapa? Karena ini atau bukan dan gitu ya. Kalau misalnya ada hal yang sama nih di blok A, tapi ingat ya teman-teman ya, yang di luar itu bukan blok A. Jadi kita nggak bisa gabungin jadi kayak gini ya. Itu nanti beda maknanya gitu. Jadi lebih enak sebenarnya dipisah-pisahin aja gitu. Mungkin kalau TL agak panik-panik dikit ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau ngerjain tryout atau nanti teman-teman UTBK itu tenang aja gitu. Kayak teman-teman kerjain latihan aja sebenarnya. Kalau yang ini laki-laki teman-teman ya. Sedangkan di premisnya tuh kita belum tahu gitu. Kak, kalau aku blok A-nya berada di luar tapi jawabannya tetap sama, sebenarnya bisa-bisa aja ya teman-teman ya. Kalau misalnya jawabannya sama, itu bagus. Tapi kalau misalnya kita analisis dari soalnya, sebenarnya blok A ini nggak mungkin ada di luar gitu. Karena ya balik lagi ya, si toko A ini, teman-teman, dia mengikat kepada kata semua gitu. Nanti takutnya kalau misalnya ada pernyataan yang menjebak, itu malah salah. Jadi kalau misalnya kita sesuaiin aja nih sama kata hubungnya, karena di sini semua yang mengikat adalah si toko di blok A ini, jadi dia harusnya berada di dalam keduanya nih, parfum sama penjual buku gitu. Itu kan di lingkaran mempekerjakan perempuan ada ruang kosong. Nah, ruang kosong itu termasuk ke blok A dan nggak ada arti lain atau ada sesuatu yang bisa, oke. Yang ini ya sebenarnya ya. Nah, ini sebenarnya bisa hal yang lain, teman-teman. Bisa di blok yang lain, gitu. Tapi ini tetap memperkerjakan si perempuannya, gitu. Jadi, kalau khusus dari blok A, itu cuman yang ini aja.
Gloria. Oke, aman sampai sini, teman-teman. Terkait nomor 8 ini, ada yang masih bingung nggak? Nah, aku sekali mau ubah ininya dulu. Agak keputus. Oke, aman ya, teman-teman ya. Sampai sini ya. Oke, kalau aman, kita coba lanjut ke nomor 9. Waktunya sama, teman-teman. Kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Kita coba lihat di kolom chat itu pada jawab yang C, terus D, terus apa lagi nih? C, D, E, terus oke, C, D, E ya. Sampai sini ya. Kita coba lihat ya, teman-teman ya. Kira-kira nomor 9 ini jawabannya tuh yang mana? Di sini dibilangnya semua murid, kekecilan. Semua murid pandai berhitung dan sopan. Yang perlu kita pahamin adalah dan. Nah, kalau dan ya sebenarnya bisa-bisa aja kita gabung atau dipisah, itu sebenarnya bisa juga. Tergantung sama premis selanjutnya sebenarnya. Nah, di sini karena ada kata semua, dia mengikatnya kemana, teman-teman? Ke murid yang pandai. Sebenarnya murid aja sih. Nah, jadi secara nggak langsung, teman-teman, kita tuh bisa gambar dua cara, ya kan? Ada yang begini, ini tuh isinya adalah berhitung, dan sopan, nanti di dalamnya ini adalah si murid. Ini cara pertama ya. Atau kita bisa juga gambar kayak gini. Bentar, kita geser dulu. Nih, kita bisa juga gambar dalam bentuk yang kayak gini. Nah, nanti di dalam sini deh. Isinya apa aja keterangannya. Yang sini berhitung, yang sini sopan, yang sini murid gitu. Jadi dua-duanya sama benar gitu. Cuma nanti kita coba nih baca ke premis yang selanjutnya, kira-kira dia lebih bisa kita masukin ke gambar pertama atau gambar kedua gitu. Nah, di sini teman-teman lihat, katanya si Dadidu ini tidak sopan, tapi dia pandai berhitung. Jadi letak Dadidu sebenarnya ada di mana? Nah, Dadidu itu sebenarnya letaknya ada di sini gitu. Nah, si Dadidu. Jadi dia nggak masuk ke dalam sopan dan murid. Dia tuh cuman berhitung aja gitu ya. Karena kan keterangannya di sini dia tuh tidak sopan gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di opsi, kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Jawabannya adalah yang domba. Di sini kita coba baca, Dadidu adalah bukan seorang murid. Benar nggak? Benar ya, teman-teman ya. Karena untuk jadi seorang murid, dia tuh harus bisa dua-duanya. Berhitung sama sopan, ya kan? Sedangkan si Dadidu ini cuma bisa berhitung. Jadi meskipun pandai berhitung, dia ini bukan murid. Jadi yang benar adalah yang D gitu. Nah, kalau yang C, Dadidu adalah seorang murid. Nah, ini salah. Karena dia ini nggak memenuhi kriteria yang satunya lagi. Karena ingat ya, kata hubungnya adalah dan gitu. Terus kalau misalnya yang E, Dadidu bukan seorang murid yang sopan. Nah, sebenarnya salahnya di sini, teman-teman. Nih, katanya bukan seorang murid yang sopan. Teman-teman perlu ingat, kalau jadi murid, itu harus memenuhi keduanya.
Jadi sebenarnya tuh nggak ada murid yang tidak sopan gitu. Aman sampai sini, teman-teman? Terkait yang nomor 9 ini, ada yang masih bingung nggak? Jadi itu adalah bukan seorang murid yang sopan. Jadi harus hati-hati aja sih teman-teman ya, terkait cara bacanya. Nggak apa-apa, Astrid. Nggak apa-apa banget. Oke, aman sampai sini? Oke. Oke, aman ya teman-teman ya, sampai sini ya. Oke, kalau misalnya aman, kita coba next nih, ke nomor 10. Waktunya sama ya, 1 menit ya. Kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Ini agak beragam. Jawabannya ada mulai dari A, B, C, D, E. Itu ada semua yang pilih terkait nomor 10 ini. Kita coba lihat ya, teman-teman ya. Kira-kira jawabannya yang mana sih terkait nomor 10 ini? Kita baca dulu mulai dari pernyataannya. Yang pertama, katanya setiap siswa peserta kesenian itu adalah peserta bela diri atau renang. Di sini kata hubungnya apa? Katanya atau. Nah, teman-teman perlu ingat nih, di slide pertama tadi, kalau setiap itu sebenarnya sama aja kayak semua atau seluruh gitu. Berarti dia adanya di mana? Adanya di dalam. Jadi si peserta kesenian ini akan berada di dalam kedua ini. Kalau misalnya kita gambarin, nanti jadinya kayak gini. Nih, ya kayak gini. Keterangannya itu nanti di sini dalamnya tuh sama-sama peserta kesenian. Peserta kesenian. Terus yang ini juga peserta kesenian. Nah, tapi karena tadi atau kata hubungnya, jadi kan otomatis ada dua ya. Yang satu ini kita tulisin peserta bela diri. Yang satu lagi ini renang. Ya kan? Udah selesai nih di premis 1. Kita coba lihat premis keduanya. Katanya tidak ada siswa peserta bela diri atau renang yang bukan peserta melukis. Nah, sebenarnya kalau teman-teman lihat, ini menjebak nih. Tidak ada. Nah, kalau misalnya nggak ada, berarti ya sebenarnya semua, ya kan teman-teman ya? Katanya semua siswa peserta bela diri. Peserta kesenian adalah setiap siswa peserta kesenian adalah peserta bela diri atau peserta bela diri atau renang yang bukan peserta melukis. Bentar ya. Semut itu Kaget aku. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Di sini katanya tuh tidak ada. Berarti kan sebenarnya sama ya teman-teman ya, terkait dengan semua gitu. Nah, katanya semua siswa peserta bela diri atau renang yang bukan peserta melukis gitu. Nah, di sini kita lihat teman-teman ya. Katanya semuanya ini bukan peserta melukis. Jadi gambarnya kayak gimana sebenarnya teman-teman? Tidak ada semua siswa. Jadi kan semua siswa ya, ya udah, berarti tinggal dimasukin aja. Nih, gambarnya jadinya kayak gini, tinggal kita pindahin aja deh. Ini aku lihat banyak yang terjebak di soal ini. Nah, kayak gini sebenarnya jawabannya teman-teman nih.
Yang di luar ini dia adalah melukis gitu. Melukis. Jadi karena tidak ada, ya berarti ya semua siswa peserta bela diri atau renang itu nggak ada nih yang bukan peserta lukis. Jadi kan semuanya berarti peserta melukis. Ini jangan sampai terkecoh ya teman-teman ya terkait baca premisnya. Ini ternyata ada 3 premis. Di sini kita dapat yang terakhir. Katanya Indah bukan peserta lukis. Jadi Indah adanya di mana? Indah adanya di sini gitu. Nah, sehingga di sini adalah Indah. Tinggal kita cek aja teman-teman, jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang A, yang betul banget. Nah, Indah adalah bukan peserta bela diri maupun kesenian gitu ya. Karena kalau misalnya Indah itu adanya di sini, berarti kan dia tidak mencakup ke dalam lingkaran ini, ya kan teman-teman ya. Terus tadi dan jawab bebek, kita coba lihat. Indah adalah peserta melukis dan bukan peserta kesenian. Ini salah ya teman-teman ya, udah jelas di sini. Indah tuh bukan peserta lukis. Indah tuh peserta, bukan peserta lukis. Jadi kalau misalnya di sini dibilangnya peserta lukis, berarti ini salah ya kan, harusnya bukan gitu. Terus yang cacing. Yang cacing Indah adalah bukan peserta kesenian, tetapi peserta renang. Nah, ini juga salah. Kenapa? Karena yang lukis ini mencakup keduanya, gitu teman-teman ya. Makanya yang C itu salah. Yang D, Indah adalah peserta renang dan bukan peserta melukis. Nah, ini sebenarnya salah di bagian sini ya. Harusnya bukan. Yang E ya, kita coba lihat ya. Apakah jawabannya itu ada 2? Indah katanya bukan peserta kesenian. Benar apa salah, teman-teman? Ini juga benar sih sebenarnya ya. Karena kan peserta kesenian itu adanya di dalam sini gitu. Sedangkan Indah tuh adanya di luar. Jadi ini jawabannya ada 2, yang A dan yang E gitu. Aman sampai sini, teman-teman? Terkait nomor 10. Pokoknya jangan terkecoh aja ya, teman-teman ya, sama permainan kalimatnya nih di premis yang kedua ini. Jangan sampai salah baca. Oke, masih banyak ya yang benar 10-10-nya nih ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Sampai sini ya. Kak Dela mau nanya, Boleh? berarti kalau misalnya soal kayak gini beneran ada gitu, nanti nauzubillah. Nah, tapi yang diutamain jawabannya yang mana, Kak? Kalau benar-benar persis kayak gini. Oke, yang diutamain sebenarnya adalah yang ini. Kenapa? Karena ini mencakup keduanya kan. Sedangkan ini cuma satu aja gitu. Jadi utamain yang ini, yang A. Aman? Oke, ada lagi teman-teman yang mau tanya? Jangan sampai ada 2, betul. Tapi kalau misalnya ada 2 nih, gimana nih? Kalian pilih yang paling mencakup semuanya. Kalau misalnya kita lihat di sini, ini cuma 1 kan, sedangkan ini ada 2 ya kan yang jadi ininya. Makanya kita pilih yang A untuk lebih diprioritasin gitu. Betul. Maupun itu sama kayak dan, betul sama kok. Dan ya, dan teman-teman. Yes, oke. Aman ya, teman-teman ya. Oke, kalau misalnya aman, kita coba lanjut ke nomor 11. Waktunya sama ya, kita mulai dari sekarang.
Oke, waktunya habis. Di kolom chat tuh ada yang jawab E, terus ada yang jawab D, terus ada jawab A, itu ada lagi, apa lagi nih? Oke, ADE ya. Oke, ADE. Kita coba lihat ya, kira-kira nomor 11 ini jawabannya tuh yang mana? Di sini mulai dari premis 1, semua sopir bus sering mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Nah, berarti gambarnya kayak gimana? Gambar di mana ya? Di sini aja deh. Oke, kayak gini kan gambarnya ya. Berarti kan yang terikat dengan semua tuh siapa? Si sopir bus gitu ya. Makanya di sini kita masukin aja si sopir busnya. Ntar ada yang ngucap lagi ya. Oke, kita lanjut. Oke, bentar. Oke, kita lanjut ya, teman-teman ya. Nah, terus katanya semua sopir bus sering mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Berarti yang di luar ini apa? Yang di luar ini adalah kecepatan tinggi. Nah, di sini kecepatan tinggi. Kecepatan tinggi. Nah, selesai nih premis pertama. Terus premis keduanya dibilang, teman-teman, di sini. Sebagian sopir bus yang sering menggunakan kendaraan dengan kecepatan tinggi, katanya tidak pernah mengantuk saat mengemudi. Berarti gambarnya jadinya kayak gimana? Gambarnya tuh jadinya kayak gini nanti. Sorry. Nah, gambarnya kayak gini. Ini keterangannya adalah si kecepatan tinggi. Kecepatan tinggi. Terus di sininya itu adalah sopir bus. Sopir bus. Yang satunya lagi itu adalah mengantuk. Mengantuk. Nah, terus kalau misalnya kita lihat ke opsi, jawabannya yang mana, teman-teman? Jawabannya adalah yang E. Nah, kita coba lihat di sini. Sebagian sopir bus mengantuk saat mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi. Nah, itu adanya di bagian yang mana? Adanya di bagian, sebagian sopir bus mengantuk. Nggak mengantuk ya, bentar. Ini tidak mengantuk. Nah, kalau di sini dibilang sebagian sopir bus mengantuk saat mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi, berarti dia adanya di bagian yang mana? Adanya di bagian yang ini, gitu. Makanya jawabannya adalah yang E. Tadi ada juga yang jawab C ya, kalau nggak salah ya. Nanti kalau misalnya ada yang tadi teman-teman jawab, terus kalau misalnya ada yang nggak kebahas, boleh ya ditanyain ya teman-teman ya. Semua sopir bus katanya tidak pernah mengantuk. Nyatanya ada ya teman-teman ya yang mengantuk. Karena di sini cuma ada sebagian doang yang tidak pernah mengantuk gitu. Terus yang D, sebagian sopir bus pernah mengantuk saat menjalankan kendaraannya. Nah, di sini pernah teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kita lihat, bentar deh, sebagian sopir bus pernah mengantuk saat menjalankan kendaraannya. Ini juga harusnya benar nggak sih? Sebagian bus mengantuk saat menggunakan kendaraan dengan kecepatan tinggi. Sebagian sopir bus pernah mengantuk saat menjalankan kendaraannya. Benar sih. Karena kalau misalnya logikain sebenarnya benar ya. Bentar deh. Benar, kurang komplit, benar banget. Di sini yang jadi patokannya itu ada di kata sering. Betul banget teman-teman ya. Terus ada kecepatan tingginya juga nih sebenarnya yang jadi acuannya gitu. Kalau misalnya kita baca sekilas, itu sebenarnya antara ini sama ini sama-sama benar ya kan teman-teman ya. Cuman kita harus cari yang lebih lengkap aja sebenarnya. Yang lebih komprehensif bahas tentang premis yang ada di sini, itu adalah yang E. Makanya jawabannya sebenarnya adalah yang E gitu. Bukannya kayak gitu benar juga kan ada bagiannya K itu yang harusnya nggak mengantuk baru benar.
Enggak, kalau misalnya yang tidak mengantuk, itu sebenarnya dia adanya di dalam sini. Nih, ini tuh isinya adalah sopir bus yang tidak mengantuk. Nih, sopir bus yang tidak mengantuk. Kalau misalnya yang ini, berarti kebalikannya aja nih yang sisanya ini, gitu. Jadi kalau misalnya yang tidak mengantuk, itu emang ada. Tapi dia beda, dia adanya di irisan ini, gitu. Kalau yang A, semua yang tidak pernah mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi, itu katanya bukan sopir bus. Nah, teman-teman lihat di sini. Ini sebenarnya dia tuh kebalik, teman-teman, dari yang ada di gambar ini. Semua yang tidak pernah mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi. Nah, tapi ternyata teman-teman, di sini tuh ada lagi, gitu ya. Nah, ini tuh bisa hal yang lain, bukan sopir bus, itu sebenarnya juga, apa ya, nggak nentu gitu ya, karena nggak cuma sopir bus nih yang ada di dalam si kecepatan tinggi ini, bisa ada faktor-faktor yang lainnya gitu. Sebenarnya ini tuh kebalikan ya dari premis yang pertama ya. Dan kalau misal dibalik, sebenarnya itu nggak sama. Aman sampai sini? Terkait nomor 11 ini, ada yang masih bingung nggak? Betul, karena semuanya benar. Karena semua jadi salah si A. Betul. Oke, aman ya sampai sini ya terkait nomor 11 ya. Oke, kita coba lanjut ya teman-teman ya ke nomor 12. Waktunya sama ya, 1 menit. Kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Kita coba lihat ya di kolom chat pada jawab yang mana. Ada yang cacing, bebek, terus apa lagi nih? CBE, terus oke, CBE ya teman-teman ya. Kita coba lihat ya, kira-kira jawabannya itu yang mana. Di sini kita coba baca, katanya semua menu makanan restoran B itu diolah dari bahan organik. Berarti gambarnya kayak gimana? Gambarnya harusnya kayak gini ya. Nih, gambarnya kayak gini. Karena yang terikat dengan kata semua itu adalah menu makanan restoran B, makanya si menu makanannya itu adanya di dalam. Menu makanan. Nah, nanti yang di luarnya ini, dia ini isinya apa sih? Bahan organik. Nah, terus kita baca nih premis keduanya. Katanya sebagian menu makanan diolah tanpa menggunakan minyak atau tidak digoreng. Nah, sebagian dari menu makanan, berarti kan sebagian dari lingkaran yang ada di dalam sini. Jadi kalau misalnya kita mau gambarin, jadinya itu kayak gini. Nah, nih kita tambahin aja lingkaran di sini. Nah, lingkaran yang satunya lagi ini isinya apa? Isinya adalah tidak digoreng aja ya, biar lebih singkat nulisnya. Tidak digoreng, gitu. Nah, kita coba cek mulai dari opsi A. Katanya semua menu makanan yang diolah dengan cara digoreng itu bukan menu restoran B. Bener apa enggak, teman-teman? Nah, kita coba lihat aja nih di dalam gambarnya. Semua menu yang diolah dengan cara digoreng,
Berarti kalau misalnya digoreng itu adanya di mana sih, teman-teman? Adanya ya bisa di mana aja itu ya, di sini, di sini, di sini, di sini gitu. Katanya bukan menu restoran B. Nah, ini benar apa salah? Salah, teman-teman. Kenapa salah? Karena teman-teman ingat ya, yang tidak digoreng ini cuman setengah aja, setengahnya lagi ini digoreng. Makanya sebenarnya salah di kata semuanya gitu. Itu opsi yang A. Terus yang B, semua menu restoran B diolah tanpa digoreng. Nah, ini juga salah. Balik lagi ya, ada bagian sini yang dengan cara digoreng gitu. Yang C, sebagian menu restoran B dengan bahan organik, benar nggak? Benar ya, karena menu restoran B itu adanya di dalam lingkaran si bahan organik gitu. Katanya diolah dengan cara digoreng. Benar apa salah, teman-teman? Bener ya, ini tuh lagi ngomongin di bagian sininya gitu. Jadi tepat banget jawabannya adalah yang cacing. Kalau yang D gimana? Semua menu katanya diolah dengan cara digoreng menggunakan bahan organik. Salah ya teman-teman ya, karena ada nih sebagian yang tidak digoreng gitu. Kalau yang E, semua menu dengan bahan organik diolah dengan cara tidak digoreng. Ini juga salah, karena ada nih sebagian yang digoreng gitu. Jadi untuk nomor 12 ini jawaban yang tepat adalah yang cacing. Aman sampai sini teman-teman? Terkait nomor 12 ini. Oke, aman ya sampai sini ya. Oke, kalau aman kita coba next nih ke nomor 13. Nomor 15, naik. Waktunya sama ya. Bentar, ada yang nanya nih. Kak, kalau pernyataannya semua-semua, jawabannya pasti semua betul. Kalau pernyataannya semua sebagian, jawabannya sebagian. Itu udah pasti benar, Kakak. Benar kok, kayak gitu ya. Jadi kalau semua ketemu semua, jawabannya pasti semua, gitu ya. Tapi kalau semua sebagian, itu pasti ada yang sebagian. Gitu. Jadi betul. Oke, ini udah banyak yang jawab ya. Waktunya kita mulai dari sekarang ya, teman-teman ya. Hati-hati, jawabnya pelan-pelan aja. Oke. Waktunya habis. Kita coba lihat ya di kolom chat pada jawab yang ayam, terus domba, terus cacing. Bukan ya, itu nomor 12 tadi. Terus A, D, terus C juga ada. Oke, A, C, D ya teman-teman ya. Kita coba lihat kira-kira jawabannya itu yang mana terkait nomor 13 ini. Di sini dibilangnya semua warga negara yang berumur di atas 17 tahun memiliki hak pilih. Berarti gambarnya gimana? Balik lagi ya, yang terikat dengan kata semua adanya di dalam. Berarti yang di dalam ini isinya apa? Isinya adalah si warga negara Indonesia, tapi tadi nggak disebutin ya. Pokoknya warga negara yang umurnya tuh lebih. Ya, lebih teman-teman ingat, lebih. Karena di sini dibilang di atas. Nah, di atas 17 tahun. 17 tahun. Jadi kalau 17 tahun masuk apa enggak? Enggak ya, karena di atas gitu ya. Nah, di sini berarti apa? Hak pilih. Nah, terus kita masuk nih teman-teman ke premis yang kedua, katanya semua mahasiswa S1 itu berumur di atas 17 tahun. Nah, semua mahasiswa S1 itu berarti adanya di dalam si 17 ini. Makanya nanti gambarnya kayak gini. Ini isinya adalah si mahasiswa S1. S1 gitu. Nah, jawabannya mana nih teman-teman terkait nomor 13 ini? Jawaban yang tepat adalah yang
ayam. Semua mahasiswa S1 memiliki hak pilih. Karena apa sih? Jawabannya itu yang A. Karena dia ini di dalam ya, teman-teman ya. Karena dia ini paling dalam, pasti dia mencakup yang ini. Dia juga mencakup yang ini, gitu. Makanya jawabannya adalah yang A. Ini nggak berlaku kebalikan ya, teman-teman ya. Kalau misalnya kita lagi ngomongin hak pilih itu bisa dimiliki mahasiswa S1, bisa juga hal-hal yang lainnya nih di sini, gitu. Bisa kakek-kakek, atau misalnya orang yang enggak kuliah, itu juga bisa, gitu. Jadi, enggak wajib mahasiswa S1. Tapi kalau misalnya di lingkaran yang paling dalam ini, pasti dia mencakup bagian yang luar-luarnya, gitu. Nah, kalau tadi ada yang jawab cacing ya. Tidak semua, sekarang aja kali ya kita bahas yang B juga nih. Semua warga negara memiliki hak pilih. Belum tentu, teman-teman ya. Ingat, yang punya hak pilih, nih berdasarkan premis 1, itu cuman yang di atas 17 tahun aja, gitu. Kalau yang C, tidak semua mahasiswa S1 memiliki hak pilih. Ini salah ya, teman-teman ya. Balik lagi nih ke gambar. Si mahasiswa S1-nya itu berada di dalam titik si hak pilihnya, gitu ya. Makanya si C ini salah, gitu. Oke, kemis ya di bagian hak pilihnya ya. Terus yang D, tidak ada mahasiswa S1 yang memiliki hak pilih. Ini juga salah ya kan teman-teman, sama kayak opsi yang C. Yang E, tidak ada warga negara yang memiliki hak pilih menjadi mahasiswa S1. Ini juga salah ya. Karena teman-teman lihat aja nih, di hak pilih itu ada nih mahasiswa S1-nya. Gitu. Udah kok, udah aku masukin drive kok. Bentar ya, coba aku lihat lagi. Udah kok, pembahasannya juga udah. Pembahasannya tuh di luar ya, teman-teman ya, di luar folder. Yang di dalam folder itu cuman soal atau file yang nggak ada coretannya. Jadi kalau mau dikerjain dulu bisa banget. Oke, aman sampai sini nomor 13. Iya, 2 lagi ya. Semangat yang masih benar sejauh ini. Mantap, ayo 2 lagi. Oke, aman ya? Oke, kita coba lanjut ke nomor 14, teman-teman. Waktunya sama, 1 menit. Kita mulai dari sekarang. By the way, bagi yang belum punya linknya, ini aku coba kirim lagi ya. Bentar. Kirim ke everyone. Bentar, bisa dibuka nggak itu? Nah, itu udah aku kirim ya, teman-teman ya. Di kolom chat bisa dicek, drive-nya dibintangin aja ya, biar nggak hilang. Karena semuanya ada di situ. Untuk pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, dan yang selanjutnya juga ada di situ. Oke, waktunya habis. Di kolom chat tuh pada jawab yang D, terus yang B. Oke, D, B. Terus apa lagi nih? C. Terus, oke, C, B, C, D ya. Oke, B, C, D. Kita coba lihat teman-teman, kira-kira nomor 14 ini jawabannya itu yang mana? Nah, di sini katanya semua artis studio B pandai berakting dan bernyanyi. Kata hubungnya di sini adalah dan. Nah, kalau dan ya udah kita coba gabungin aja ya, teman-teman ya. Nah, di sini berarti kan karena yang terikat dengan semua ini adalah artis studio B, ya kan? Jadi, ya kita masukin aja ke bagian dalamnya, gitu ya. Jadinya kayak gini. Ini isinya adalah berakting dan menyanyi. Nah, di sininya itu artinya studi B, gitu ya. Nah, terus katanya di premis yang kedua, sebagian artis dari studio B itu melawak. Nah, karena sebagian ya udah kita gambarin aja kayak gini. Isinya melawak gitu. Nah, udah deh, tinggal kita cari aja jawabannya kira-kira yang benar yang mana. Nggak bisa kah? Bentar.
karena ada itunya kayak gini. Nah, linknya sekarang. Nah, terus tinggal kita cek aja teman-teman, kira-kira jawabannya tuh yang mana. Jawabannya itu adalah yang domba, gitu ya. Kita coba lihat teman-teman di sini. Katanya sebagian artis studio B ini pandai berakting, menyanyi, dan melawak. Benar apa enggak? Nih, kalau misalnya kita lihat, kan tadi kalau misalnya studio B, itu kan udah pasti ya, pandai berakting dan menyanyi. Berarti kan dalam hal ini, berakting dan bernyanyinya tuh benar gitu. Nah, karena di sini kan dibilangnya sebagian ya, teman-teman ya. Berarti kan nggak semuanya nih melawak. Karena yang melawak itu kan cuma ada di bagian ini aja. Nah, jadi di bagian yang ini, teman-teman, itu dia memenuhi ketiganya gitu ya. Ada yang berakting, bernyanyi, dan melawak gitu. Nah, yang memenuhi tiga ini enggak semuanya kan, makanya di sini dibilangnya tuh sebagian. Tadi ada juga yang jawab yang bebek. Yang bebek tuh coba kita lihat ya. Sebagian artis studio B itu pandai berakting, menyanyi, dan tidak suka melawak. Ini juga benar sih. Kenapa ya? Soalnya banyak yang kayak gini ya. Ini juga benar. Kalau misalnya tidak suka melawak, berarti dia lagi ngomongin yang di sini gitu. Ini juga benar nih yang bebek nih. Benar, yang bebek juga benar. Ini yang bebek. Ini yang domba. Terus tadi ada yang jawab cacing. Kalau yang cacing, sebagian artis studio B pandai berakting. Nah, ini salahnya di tidak ya. Kalau yang C itu salah. Salahnya di tidak gitu. Bentar. Betul. Yang bebek sama yang domba ya. Ini ada dua jawaban. Aman sampai sini, Kak, tapi Kak tidak suka melawak, nggak berkaitan dengan pandai, Kak. Maksudnya yang mana tuh? Tidak suka melawak. Sebenarnya yang pandai ini, itu sebenarnya cuma yang ini doang sebenarnya. Pandai berakting, menyanyi, dan tidak suka melawak gitu. Kalau pandai lebih mengarah ke bisa sama, gak bisa melawak, gak sih? Benar gitu. Kalau yang D-nya pakai atau, berarti D aja kan Ika yang benar. Kalau D-nya pakai atau. Kalau di sini atau maksudnya. Nah, kalau misalnya di sini atau, teman-teman justru malah jadi salah ya. Karena ini harusnya dan gitu. Dan mengikat semuanya. Kalau misalnya atau kan berarti kan pilihan gitu ya. Sedangkan yang berakting dan bernyanyi ini pasti. Karena kan di sini semuanya gitu. Aman sampai sini? Beberapa premis kan ada yang kesimpulannya kebalikannya dari premis tersebut dan benar. Tapi ada juga yang belum tentu benar karena informasinya kurang cukup. Nah, itu batasannya gimana, Kak? Nah, sebenarnya teman-teman ya, kalau bisa terkait dengan soal ini ya, itu teman-teman perlu lihat di bagian semua dan sebagiannya. Sebenarnya ini dua hal yang penting sama kata dan atau. Sebenarnya cuman fokusnya di situ doang gitu. Tapi kalau misalnya informasinya kurang cukup, kalau dikaitin dengan soal ini, itu sebenarnya nggak ada di opsi. Nah, tapi kalau misalnya informasi kurang cukup, itu sebenarnya ada di info yang lainnya. Nah, informasi yang kurang cukupnya itu sebenarnya biasanya tuh ada di premis yang satunya lagi, gitu. Misalnya dia ngomongin ini sebenarnya nggak ada nih, misalnya ya, kita misalin ini nggak ada, gitu. Tapi misalnya di sini dikasih tahu, Andi itu katanya suka berakting dan bernyanyi dan melawak. Nah, padahal teman-teman kalau misalnya kita ngomongin kualitas simpulan, kita kan nggak tahu ya, si melawak ini sebenarnya dimiliki nggak sih sama si artis studio B ini. Jadi sebenarnya kurang informasi itu adalah ketika kita kehilangan satu premis ini. Tapi biasanya nanti ada satu kesimpulan, teman-teman. Itu baru ya nanti ada si opsi yang informasinya kurang cukup gitu. Biasanya ada sesuatu hal yang hilang gitu, teman-teman. Atau tidak dibahas, tapi sebenarnya itu adalah hal yang penting gitu untuk kita ketahui. Itu sebenarnya batasannya kayak gitu. Tapi perlu dicek di bagian semua dan sebagiannya. Itu yang paling penting sih kalau misalnya kita bahas terkait dengan soal ini. Aman sampai sini? Oke, aman ya?
Kita masuk ke soal terakhir, nomor 15. Waktunya sama, 1 menit ya. Kita mulai dari sekarang. Bener deh. Iya, yang opsi B ini salah. Bener banget. Nggak ngeh tadi aku. Ya, ini bahasa tidak suka ya. Padahal di sini itu nggak dibilang suka atau tidak suka. Betul. Jadi fokusnya ke yang D aja ya, teman-teman ya. Oke, waktunya habis di kolom chat tuh B, E, terus BDE ya. Terus, oke. Oke, BDE ya teman-teman ya. Kita coba lihat ya, kira-kira jawabannya itu yang mana. Premis pertamanya, katanya semua mobil di perusahaan diikuti program asuransi kecelakaan. Berarti kan yang mengikat tuh mobilnya ya kan, mobil di perusahaan. Jadi gambarnya kayak gini untuk yang pertama. Yang di luar ini adalah program asuransi kecelakaan. Asuransi kecelakaan. Terus yang di dalamnya itu adalah si mobil perusahaan. Nah, terus di premis keduanya katanya sebagian mobil di perusahaan ini tidak diikutkan program asuransi kebakaran gitu ya. Jadi ya di sini satu lagi ya kan. Ini terkait dengan si program tidak aja deh pakai kata yang di teks ya. Tidak ikut asuransi kebakaran. Nah, tinggal kita cek aja teman-teman, kira-kira jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang BB. Kita coba lihat ya. Sebagian mobil di perusahaan yang tidak diikuti asuransi kebakaran, itu kan adanya di sini ya, teman-teman ya. Itu katanya diikutkan program, sebagian mobil perusahaan yang tidak diikuti asuransi kebakaran. Kebakaran ya. Kebakaran, berarti kan harusnya di sini ya. Itu katanya diikutkan program asuransi kecelakaan. Benar apa salah? Benar ya teman-teman ya. Karena kan asuransi kecelakaannya itu adanya di lingkaran yang keluar. Jadi mau dimanapun ini pasti masuk ke dalam yang kecelakaan gitu. Jadi tepat banget jawabannya adalah yang BP. Terus kalau tadi ada yang jawab E. Nah yang E. Semua mobil di perusahaan yang tidak diikutin program asuransi kebakaran, yang ini kan, semua. Nah, semua teman-teman, ini yang salah sebenarnya dikata semua gitu. Semua mobil perusahaan yang tidak diikutkan asuransi kebakaran. Nah, teman-teman perlu lihat kalau misalnya di sini itu enggak semua, teman-teman, mobil perusahaan tidak diikutkan asuransi kebakaran gitu ya. Ada nih yang diikutkan gitu. Makanya yang E itu sebenarnya salah gitu. Terus tadi ada yang jawab apa lagi? Ada yang jawab cacing. Sebagian mobil perusahaan yang diikuti asuransi kebakaran itu kan di sini ya. Itu katanya tidak diikutkan program asuransi kesehatan. Nah, kesehatan ini sebenarnya nggak dibahas teman-teman di soal. Jadi kita nggak bisa ketahuin gitu. Si kesehatan ini sebenarnya masuknya di bagian lingkaran yang mana gitu. Jadi jangan kita pilih sebenarnya gitu. Kalau yang D, sebagian mobil di perusahaan yang tidak diikutkan program asuransi kecelakaan. Nah, di sini kecelakaan, teman-teman. Salah ya, ini bertentangan dengan premis yang pertama, karena dibilang semua mobil di perusahaan itu diikutkan program asuransi kecelakaan.
kecelakaannya gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang BB. Kan semua mobil diikuti kecelakaan. Maaf Kak. Iya. Yang E Kak. Kan di situ ditulis semua mobil di perusahaan yang tidak Iya, yang diikuti tidak program asuransi kebakaran. Kebakaran Bukannya kan? seharusnya benar juga dah Kak? Kebakaran kan yang ini kan? Kan Nah. tapi di situ ditulisnya yang tidak Kak, bukan semua mobil di perusahaan tidak diikuti program asuransi kebakaran kan? Premis 2. Sedangkan yang opsi E itu yang tidak, semua yang tidak. Jadi semua mobil di perusahaan yang tidak diikuti program asuransi. Iya. Berarti kan yang di sini ya. Aku E benar juga Kak? Yang di sini kan harusnya kan diikutkan program sih, semua mobil perusahaan yang tidak diikut. Yang E juga harusnya benar ini, betul. Dia adanya di sini ya. Nih, di sini. Di titik ini, gitu. Tapi kalau misalnya kita bandingin sama yang B, sebagian mobil perusahaan yang tidak diikuti asuransi, berarti kan kalau yang bebek itu di sini ya. Nih, yang bebek di sini. Sebagian mobil di perusahaan yang tidak diikuti asuransi kebakaran, diikuti program asuransi kesehatan. Tapi kan salahnya di semua gitu ya. Semua mobil perusahaan. Nih. Semua mobil perusahaan yang tidak diikuti asuransi. Nah, ini sebenarnya, kalau misalnya teman-teman lihat, ini tuh ada kata yang. Nah, kalau misalnya di PBM PPU, yang itu sebenarnya apa? Penjelasan ya kan teman-teman ya kan? Nah, kalau misalnya kita lihat, kalimat utamanya sebenarnya ini kan. Nih, kalimat utamanya cuma yang ini. Yang belakang ini adalah penjelasan. Semua mobil di perusahaan yang tidak diikutkan program asuransi kebakaran. Bentar ya, agaknya ambigu. Masalahnya nggak semua mobil nggak diikutin asuransi kebakaran. Karena kan ada ya teman-teman ya, yang diikutin gitu. Semua mobil perusahaan, aku tuh tadi ya mikirnya tuh karena ini semua ya teman-teman ya. Sedangkan nggak semua nih mobil perusahaan, tapi sebenarnya nanti dia itu sebenarnya kan ini kurang lebih kalimatnya itu mirip ya teman-teman ya sama yang bebek ini kan. Cuman sebenarnya salahnya tuh di sini yang ini di kata semua ini gitu, karena nggak semua mobil perusahaan itu diikutin sama asuransi kebakaran gitu. Makanya tadi aku nangkapnya jawaban tuh sebenarnya adalah yang bebek gitu. Benar, kalau sebagian tuh adalah 50-50 sebenarnya, ya nggak sih? Bentar deh, kita coba bersihkan dulu. Nah, kayak gini kan sebenarnya kan, kalau misalnya semua mobil perusahaan, nih, semua mobil perusahaan kan yang ada di sini ya, teman-teman ya, itu yang tidak diikuti program asuransi kebakaran. Nah, sebenarnya ini salahnya di sini nggak sih? Nggak tahu ya, coba kita diskusi aja ya, teman-teman ya. Nah, kalau iya kan, tadi aku juga mikir kayak gitu, kalau misalnya yang ini ditiadakan, itu sebenarnya lebih membuat si E ini salah. Tapi karena ada yangnya, itu sebenarnya itu sama-sama benar gitu. Ya kan, ini emang agak ambigu sih jawabannya sih. Karena yang, jadi itu sebenarnya bentuknya tuh keterangan gitu teman-teman ya. Jadi ya sebenarnya fokusnya itu adanya ya di bagian yang sini aja gitu. Di bagian yang sini gitu. Jadi sebenarnya yang E ini juga bisa betul gitu. Tapi ini kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya si yangnya ini dicoret, jawabannya baru yang ini. Jawabannya itu yang B. Kalau opsi yang E itu dihilangin kata yangnya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya secara bahasa ini sebenarnya lebih prefer jawab yang
B, karena dia sebagian gitu ya. Karena ini lebih sesuai gitu ya sama premis yang ini. Nih, karena di sini sebagian, pasti jawabannya sebenarnya sebagian gitu, teman-teman ya. Tapi sebenarnya nggak salah juga si opsi yang E ini. Sebenarnya harus dihilangin aja kata yang ya gitu. Jadi sebenarnya ini bisa benar juga. Tapi ingat aja teman-teman ya, kalau semua jawabannya pasti semua, tapi kalau ada semua sebagian, itu jawabannya pasti sebagian, teman-teman ya. Jadi lebih utamain jawaban yang BB. Tapi yang jawaban yang E itu bener kok, itu sebenarnya betul. Asuransi kebakaran yang ini, yang bawah ya. Tapi itu kan kita ikutin aja ya. Apa yang ada di premis, di sini kan dibilangnya tidak diikuti program asuransi kebakaran ya. Ya udah kita tulisnya kayak gitu aja, gitu. Beberapa itu sama kok, kayak sebagian. Jadi sama aja konsepnya. Nih, kalau mau lihat adanya di sini nih. Nih, beberapa, sebagian, dan terdapat, sama ada satu lagi sebenarnya ada, itu juga masuk nih ke bagian yang ini. Jadi sebenarnya sama aja, gitu. Aman sampai sini? Ini emang kayak permainan bahasa banget ya, teman-teman ya. Emang nih. Tapi good job banget kalian, super-super teliti teman-teman dalam baca soalnya, itu harus dipertahankan banget ya untuk UTBK. Tapi sebenarnya sejauh ini UTBK tuh, pas aku ngerjain ya, kayak nggak ada gitu kok jawaban yang double-double kayak gini, aku nggak menemukan, jadi tenang aja. Kak Dela, permisi Kak, Ya, nanya. Tapi buat soal yang nomor 7 sih Kak. boleh, nomor 7. Nah, itu kan penjelasannya Kak Dela tadi itu kan untuk apa sih namanya? Untuk yang sebentar, untuk ngebagian pahit itu kan dia gabung sama kan mengiris yang bulat sama yang biji kan Kak ya. Nah, cara tahu dia itu ngirisnya ke bagian si sekaligus bulat sama biji atau dia ngiris ke bulat aja? Maksudnya ngiris ke biji aja itu gimana ya? Nah, sebenarnya tuh ada dua kemungkinan. Bisa dia tuh ngirisnya ke biji doang, atau ke dua-duanya gitu. Itu sama-sama benar. Cuman, sebenarnya kita harus sesuaiin lagi sama opsi yang ada gitu. Tapi opsi yang ada itu sebenarnya lebih mengacu pakai yang beririsan ke keduanya gitu. Tapi emang kalau misalnya soalnya kayak gini, itu ada dua kemungkinan gitu. Benar banget, bisa dia masuknya hanya ke biji, atau bisa ke keduanya gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau gambarin dua-duanya, itu juga sebenarnya nggak apa-apa gitu. Cuman lebih sering itu dia masuk ke dalam keduanya. Kalau dalam soal-soal kognitif gitu. Aman sampai sini? Oke Kak Dela, makasih Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi teman-teman lain yang mau tanya dulu terkait soal ini? Ya. Maaf Kak, soalnya di luar materi ini Kak, tapi sama tentang logika. Soalnya sudah saya kirim di WA Kak. Oke, bentar ya. Aku buka dulu. 085939. Oke, bentar. Boleh P-in aku nggak? Biar chatnya naik lagi. Oke, thank you. Kita coba tulis ya. Di bagian tambah kertas nih. Oke, kita coba. Nah, katanya soalnya di sini semua model itu katanya menggunakan busana yang indah. Nah, terus katanya yang kedua itu ada sebagian yang mengenakan busana yang indah itu terlihat anggun.
Nah, terus opsinya tuh ada yang A, katanya sebagian yang terlihat anggun. Bentar deh, aku ini aja deh, aku kirim aja deh gambarnya. Agaknya tidak bagus tulisan aku. Oke. Terus. Oke, nah soalnya kayak gini teman-teman ya. Kita coba lihat di sini. Semua model menggunakan busana yang indah. Yang terikat dengan kata semua, itu adalah si model. Jadi kalau misalnya mau kita gambarin, gambarnya jadinya kayak gini kan. Semua model. Jadi model, terus yang aneh itu busana yang indah. Busana yang indah. Nah, terus di premis yang keduanya, sebagian yang mengenakan busana yang indah, itu terlihat anggun. Nah, ini sebenarnya sama nih ya kan. Yang kayak nomor 7 tadi. Dia tuh bisa dua kemungkinan, teman-teman. Kalau misalnya kita lihat di sini, bisa dia tuh beririsan ya sama yang indah ya. Sebagian yang mengenakan busana yang indah. Nah, iya benar yang di luar kan. Jadi dia bisa kayak gini, atau dia juga bisa sebenarnya kayak gini. Nih, misalnya kayak gini. Ini kita kasih penjelasan. Yang dalam itu model. Ini busana yang indah. BI aja ya. Biar singkat. Dan yang ini anggun. Nah, anggun gitu. Nah, gambarnya kurang lebih kayak gini. Nah, tinggal kita cek aja. Mulai dari opsi yang A. Katanya di sini, sebagian yang terlihat anggun adalah model. Nah, kalau misalnya kita lihat berdasarkan gambar yang pertama, itu betul. Karena kan di sini ya, nih, katanya sebagian yang terlihat anggun adalah model. Bisa jadi ya kan? Itu yang A. Terus yang B, sebagian yang mengenakan busana indah bukan model. Nah, busana indah itu adanya di dalam sini, teman-teman. Nah, kalau misalnya dia bilang sebagian yang mengenakan busana indah adalah bukan model, ini menurut aku ya, ini juga tepat gitu ya. Karena kan ada sisi yang sebelah sininya ya. Nih. Nah, sisi yang di sininya. Itu kan busana indah ya kan, teman-teman ya. Tapi dia bukan model, karena kalau misalnya model, itu cuma ada di dalam sini. Iya gak sih? Terus kalau yang C, sebagian yang tidak terlihat anggun bukan model. Kalau misalnya tidak terlihat anggun, itu adanya di... Nah, kalau yang tidak terlihat anggun kan bisa jadi kita lihat di sini ya, teman-teman ya. Nih, kita bisa lihat di sini, kita bisa lihat di sini. Katanya bukan model. Nah, kalau misalnya bukan model, ya bisa jadi juga. Karena kan adanya di bagian sini ya. Nah, jadi ini juga betul juga yang C-nya. Terus kalau yang D, semua yang mengenakan busana indah adalah model yang anggun. Nah, semua yang mengenakan busana indah. Nah, busana indah di sini kan model yang anggun. Enggak ya, teman-teman ya, karena ada juga nih dari yang busana indah ini, itu ada yang bukan model anggun. Jadi yang D ini salah gitu. Nah, kesimpulan A, B, C, D itu belum tepat. Ini justru menurut aku ya, ini tuh tepat. Yang D doang nih yang salah. Kalau menurut kalian gimana? Ada yang punya masukan lain terkait dengan soal ini? Nah, balik lagi ya, ini sebenarnya kita ngacu cuman ke gambar yang ini doang. Yang ini nggak usah dipakai gitu. Karena dalam kognitif, teman-teman, itu sebenarnya dia itu lebih sering pakai yang ini. Kalau di soal-soal UTBK. Jadi langsung beririsan ke keduanya. Ada yang punya masukan lain? Kalau menurut aku ya, A, B, C itu betul, yang D doang yang salah. Kenapa yang A doang? Kenapa yang B sama C itu nggak betul? Sebagian yang mengenakan busana indah, bukan model. Karena kan kalau misalnya kita lihat, semua model. Kan ini bukan model kan? Sebagian yang mengenakan busana indah, bukan model. Betul dong, teman-teman ya? Sebagiannya ini ada yang bukan model nih. Ya kan? Karena yang model kan cuma yang di tengah doang.
Sebagian yang terlihat A. Kalau yang pasti-pasti aja itu emang yang A. Tapi yang B sama C ini juga betul. Atau enggak, ini kayak sebenarnya dia fokus banget ke model. Atau enggak nih soalnya terbalik. Semua yang busananya indah itu harusnya model. Gitu ya. Cuman nggak tahu sih soalnya. Jadi kayak menurut aku ya, itu yang A, B, C itu sama-sama betul kalau misalnya kita lihat, karena kita harus pertimbangin juga yang ininya, yang di bagian sini, gitu. Nih, di bagian sininya, itu kan bukan model ya, tapi dia busananya indah, gitu. Kalau terlihat Anggun berada di dalam busana indah, terus busana indah, terus bersama model bisa gak, Kak? Nggak bisa, ya. Kenapa? Karena kan di sini dibilangnya sebagian doang gitu. Kalau misalnya dia diganti semua, itu baru bisa nih si Anggun ini masuk ke dalam lingkaran busana indah gitu. Kan? Menurut aku sih kayak gitu ya. ABC yang betul. Ya, makasih Kak. Oke. Harusnya nggak ada, bukan Kak? Nggak ada apanya. Sebagian yang gitu. Ada lagi teman-teman yang lain yang mau tanya? Nanti seperti biasa ya, filenya. Ya. Kenapa tadi yang ada yang mau tanya? PU sama aku masih banyak sih teman-teman ya, karena kita bakalan bahas PU tuh sampai bulan Mei, pokoknya sampai UTBK gitu. Rencananya minggu depan itu bahas yang tadi ya, pasti benar gitu. Terus minggu depannya lagi rencananya aku mau bahas soal BP3 gitu. Karena banyak yang request juga kan, tapi itu kita bahas 2 minggu lagi ya. Aman sampai sini? Ada yang mau ditanyain dulu? Kak, aku mau nanya. Boleh? Yang nomor 11, Kak, aku mau make sure. Nomor berapa? 11. 11. Make sure di option yang mana? Option D, Kak. Kan di option D itu sebagian sopir bus pernah mengantuk saat menjalankan kendaraannya. Dan itu di situ ada kata pernah, seperti di premis yang kedua. Sedangkan di premis E itu sebagian sopir bus mengantuk saat mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Kalau menurutku ya, kalau misalnya E itu berarti dalam seluruh karirnya, berarti ada sebagian sopir bus yang mengantuk. Bukan pernah mengantuk, tapi cuma mengantuk saja. Jadi dia setiap menjalankan kendaraannya itu selalu mengantuk, Kak. Sebenarnya ini bisa 2 arti ya, betul kata kamu, ada kata pernah. Cuman balik lagi sebenarnya dia ini nggak lengkap di bagian yang D ini gitu. Karena yang E ini ada dengan kecepatan tingginya gitu ya. Nah, kalau misalnya yang D ini bisa aja dengan kecepatan rendah atau kecepatan yang lainnya gitu. Tapi kalau misalnya di sini dia kan cuma bilang mengantuk doang ya. Sebagian sopir bus mengantuk. Nah, itu berarti ya sebenarnya dia tuh bukan berarti selalu ya. Jadi ini cuma kebalikan aja. Tidak pernah dan pernah gitu sebenarnya. Jadi kalau misalnya tanpa kata pernah juga sebenarnya nggak apa-apa gitu. Karena sebenarnya artinya tuh sama aja. Oke, Kak, makasih banyak. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain dulu? Oke, kalau terkait rumus nanti akan kita bahas di hari Minggu ya, teman-teman ya. Di hari Minggu. Nanti hari Sabtu diisi sama Kak Iben. Aman, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu tentang materi hari ini. Nanti bisa dicek di Drive aja ya. Oke. Oke, aman. Ngantuk ya? Oke, udah malam ya? Oke. Oke, mantap Arsy, jago banget. Oke, kalau misalnya aman, mungkin kita cukupkan dulu ya teman-teman ya.
terkait kelas hari ini. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya, itu boleh banget langsung chat aja ya aku di WA. Oke, teman-teman? Rechat aja gitu ya. Nanti seperti biasa, filenya itu akan aku masukin di Drive, dan recordannya nanti ada di website kali ya. Nanti minta Kak Iksan aja kalau misalnya nggak ada. Oke deh, thank you banget buat teman-teman yang udah join hari ini. Semangat terus ya, teman-teman.